Ya, Nana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabar anak-anakku semuanya? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Nah, anak-anakku semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita mulai dengan berdoa dulu. Ya, Bapak minta amal solehnya dari perwakilan dari kalian untuk memimpin berdoa. Silahkan. Mari teman-teman sebelum melaksanakan kegiatan pelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Nak. Oke, selanjutnya anak-anak, Bapak mengingatkan untuk sesi pembelajaran ini kita selalu tansah mentaati protokol kesehatan dan pola hidup sehat. Ya, selalu menggunakan hand sanitizer dan mengkonsumsi vitamin, makanan-makanan yang bergizi. Nah, untuk sementara makanan-makanan yang bisa menyebabkan kita sakit batuk seperti es atau jajanan yang ber-SMG kita hindari terlebih dahulu untuk menjaga kesehatan kita. Oke? Oke. Oke, terima kasih. Nah, anak-anak, dalam pembelajaran ini silakan anak-anak yang belum presentasi, Bapak mengingatkan untuk masuk ke Google Meet yang tadi untuk menuliskan presentasinya, menuliskan absensinya ya, jangan lupa. Dan kemudian selanjutnya anak-anak untuk meningkatkan jiwa nasional kita, marilah kita menyanyi lagu Padamu Negeri secara bersama-sama. Bapak minta tolong dong dari perwakilan anak-anak ada yang memimpin menyanyi lagu Bagimu Negeri. Silahkan. Silahkan. Mbak Rahma juga boleh kalau begitu. Silahkan Mbak Rahma. Nak Rahma silahkan. Mari teman-teman menyanyikan lagu Bagimu Negeri. 1, Ya. 2, 3. Terima kasih untuk kita semuanya, tepuk tangan. Selanjutnya, Bapak akan menyampaikan semangat untuk kita semuanya supaya hari ini pembelajarannya lebih semangat. Nah, di sini ya, kita lihat bersama di situ ada sebuah pesan, kurangnya kemampuan dalam diri kita itu bukanlah alasan untuk mencapai sebuah keberhasilan. Nah, kesungguhan diri kita penuh semangat adalah modal kunci dari keberhasilan. Sehingga anak-anak Bapak pesan jangan takut kepada salah. Ya, sampaikanlah, tanyakanlah jika anak-anak memiliki apa? Pemikiran atau kendala sesuatu. Nanti ketika dalam pembelajaran memiliki pengetahuan, saya tahu kok yang ditanyakan oleh teman saya atau saya tahu yang ditanyakan oleh Bapak Ibu guru, tanyakan, jawablah. Atau saya ingin bertanya kepada teman saya atau guru saya,
tanyakanlah. Melalui keberanian itu yang awalnya tidak tahu, kita akan menjadi tahu. Nah, dalam pembelajaran ini, semangat dan keberanian kalian serta keaktifan kalian. Nah, dalam pembelajaran ini, Bapak akan memberikan poin yang tinggi atas penghargaan terhadap keberanian anak-anak dalam mengikuti pembelajaran. Ya, nah oke. Bapak lanjutkan anak-anak. Nah, dalam sesi ini, Bapak mau bertanya nih, dari anak-anak semua masih ada yang ingatkah materi kemarin tentang norma? Norma itu apa sih? Ada Saya, yang Pak. tahu? Saya. Boleh, silakan, Nak. Jadi norma berlaku saat hasil kesepakatan disepakati oleh semua secara bersama. Hasil juga bisa tertulis ataupun tidak tertulis. Hasil tertulis merupakan hasil yang berupa ketertiban yang wajib kita jalani. Adapun jika kita melanggar akan dikenakan sanksi yang sesuai. Ada pula norma bersifat dinamis, fleksibel, bisa mengikuti perkembangan zaman. Boleh juga. Terus kemudian Bapak mau bertanya dulu nih, ada enggak dari anak-anak yang lain mau melengkapi secara singkat saja yang mudah kita pahami. Nah, sepertinya tadi teman kita sudah 99 berhasil. Nah, serta menyampaikan ciri-ciri dari norma ya. Boleh. Nah, Bapak dirangkum menjadi satu. Menjadi pengertian norma itu apa? Ada yang mau berani? Poinnya tinggi. Siapa yang berani? Boleh bebas siapa saja, Nak. Bapak enggak marah. Nah, Bapak senang kalau ada anak-anak yang mau menyampaikan pendapatnya. Enggak ada? Oke, kalau gitu Bapak bantu saja ya. Nah, dalam hal ini kemarin kita sudah menyinggung bahwa norma adalah bentuknya apa? Aturan-aturan yang berlaku di dalam masyarakat. Nah, iya kan? Di mana aturan itu untuk menertibkan kita semua dalam kehidupan bermasyarakat. Adapun ciri-ciri dan bentuknya tadi sudah lebih diperjelaskan oleh teman kalian. Nah, norma-norma dalam masyarakat itu ada banyak sekali, Nak. Nah, Bapak pengen tahu, masihkah ingat anak-anak ada berapa norma yang berlaku di masyarakat? Ada yang tahu? Coba Saya, Pak. sebutkan. Boleh. Macam-macam norma ada 4, yaitu norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Betul. Tepuk tangan buat teman kita. Nah, oke, itu tadi ya. Nah, Pak Cik memperkuat kembali bahwa norma adalah pedoman tingkah laku dalam kehidupan masyarakat. Nah, berdasarkan sumbernya tadi yang telah disampaikan oleh teman kalian, benar ya, norma ada 4. Yang pertama yaitu norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, serta yang terakhir norma hukum. Nah, anak-anak, kali ini dalam pembelajaran ini Bapak akan menyampaikan materi terkait pelanggaran norma. Nah, di mana tujuan pembelajaran kita nanti yang pertama itu peserta didik dapat mengidentifikasi faktor-faktor apa saja sih yang menyebabkan kita atau orang lain itu melanggar norma. Yang kedua, itu peserta didik dapat menganalisis akibat dari pelanggaran norma dalam masyarakat. Akibatnya apa kalau kita melanggar norma? Nah, kemudian yang ketiga, peserta didik dapat menelaah upaya pencegahan pelanggaran norma dalam menciptakan keadilan. Yang ketiga ini nanti kita menelaah bagaimana tahapan-tahapan kita atau tips-tips kita supaya kita dapat mencegah terhadap pelanggaran norma yang ada di masyarakat. Mulai dari nanti itu ada bagaimana supaya tidak terjadi pelanggaran, terus sama ketika ada pelanggaran nanti kita harus bertindak apa. Nah, kita akan pelajari lebih lanjut ya, Nak ya. Oke. Bapak, nah, apa sih Bapak manfaat dari mempelajari materi pelanggaran norma ini? Nah, Bapak mau menyampaikan pada anak-anak semua, setelah mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran norma, sehingga nanti kita dapat mengantisipasi
hal-hal yang bisa menyebabkan terjadinya pelanggaran norma. Sehingga kita semua harapannya dapat terhindar dari perilaku yang melanggar norma. Serta yang kedua, peserta didik kita semua dapat turut serta dalam upaya pencegahan terhadap pelanggaran norma yang dimulai dari diri kita sendiri, karena kita sudah mengetahui faktor-faktor penyebabnya, akhirnya mulai dari diri kita sendiri, kita menyadarkan kalau sudah nanti kita bisa membantu teman kita atau orang lain di sekitar kita. Nah, oke, Bapak lanjutkan ya, anak-anak. Bapak akan menyampaikan sebuah video, potongan video pendek. Silakan nanti anak-anak mengamati. Di situ akan ada intinya itu video terkait peserta didik yang mengendarai motor. Nah, tapi Bapak pesannya dalam nanti mengamati, diamatilah anak-anak secara menyeluruh. Tidak hanya anak yang mengendarai sepeda motor nantinya, tapi mulai dari dirinya sendiri, lingkungannya, dan semua gambar yang ada di video itu. Nah, Bapak akan sampaikan ya. Nah, anak-anak, dari potongan video tadi yang berdurasi 2 menit, banyak sekali kejadian-kejadian yang ditampilkan dalam video. Nah, dalam hal ini nanti ya Bapak akan menanyakan kepada kalian semuanya, tapi tidak usah serempak semuanya. Ya, nanti Bapak pandu satu-satu, silakan yang mau menyampaikan. Yang pertama Bapak mau nanya, dalam video tadi anak-anak apakah melihat adakah tindakan perilaku yang menyimpang? Ada, Pak. Oke, jika ada, kira-kira norma apa yang dilanggar? Norma hukum. Norma hukum. Oke, Bapak akan bertanya, kenapa anak-anak menyampaikan bahwa tadi adalah pelanggaran perilaku yang menyimpang dari norma hukum? Nggak pakai helm saat berkendara. Boleh, betul. Bapak kemudian mau tanya kepada teman-teman yang lain. Teman-teman yang lain selain itu tadi melanggar norma hukum, kira-kira melanggar norma apa sih? Norma kesusilaan. Kenapa bisa melanggar norma kesusilaan? Ada yang tahu? Boleh teman yang lain melengkapi. Norma kesusilaan itu? Norma kesusilaan yang menentukan baik benarnya suatu perbuatan. Ya, boleh. Dari
hati yang menentukan, hati nurani yang menentukan nilai baik buruknya suatu perbuatan, tadi melanggar memakai helm dan melanggar peraturan itu adalah perbuatan yang salah atau benar? Salah. Iya, sehingga juga dapat dikatakan melanggar norma kesusilaan. Kemudian selain itu, selain melanggar kedua norma itu lagi, adakah norma lain yang dilanggar? Norma agama. Norma agama. Terletak di mananya dikatakan melanggar norma agama? Kebut-kebutan nanti kalau nabrak orang kan gitu, orangnya kecelakaan. Dosa. Mendapat dosa. Terus? Lain? Bapak kasih nilai yang bisa jawab. Oke, Bapak perjelas ya. Memang di dalam kehidupan kita beragama, kita diajarkan untuk mentaati peraturan-peraturan yang telah disepakati bersama atau peraturan hasil musyawarah. Tapi tadi juga itu juga boleh dari teman kita bisa menyebabkan kecelakaan terhadap orang lain sampai orang lain meninggal, sehingga kita membuat orang lain itu nyawanya meninggal, sehingga kita juga mendapatkan dosa. Itu juga boleh melanggar dari norma agama. Kemudian coba Bapak mau tanya, sepertinya ada yang terlewat. Tadi sepertinya dari rambutnya, dari cara berpakaiannya. Nah, adakah yang tahu mereka melanggar norma apa? Kesopanan. Betul, norma kesopanan. Kenapa? Terletak di mananya tadi melanggar norma kesopanan? Kancingnya kebuka. Pakai baju kancingnya kebuka. Terus, teman-teman yang lain ada yang melengkapi? Rambutnya gak rapi, rambutnya panjang. Oh iya, dalam sekolah kalau kita sebagai murid harus memotong rambut yang rapi seperti Pak Guru ini ya, biar ganteng. Nah, terus yang lain ada lagi nggak? Gayanya kayak preman. Oleh sebagai peserta didik kita harus berperilaku yang sopan, santun. Nah, bajunya tadi juga dikeluarkan ya. Oke. Nah, betul anak-anakku semuanya, Bapak berterima kasih kalian sudah berpartisipasi aktif. Bapak, kita berikan aplaus buat kita semuanya. Anak-anak, kemarin Bapak sudah membentuk kalian menjadi 3 kelompok. Nah, nanti setelah Bapak menjelaskan kelompok ini, kalian nanti kembali ke classroom, kemudian masuk ke kelompoknya masing-masing. Tapi nanti ya, nah kemarin sudah menjadi 3 kelompok, kemudian Bapak akan memberi panduannya. Pertama, nah nanti anak-anak menganalisis gambar-gambar pelanggaran norma sesuai dengan kelompoknya, jangan sampai salah kelompok. Kemudian yang kedua, peserta didik nanti silakan menelaah upaya pencegahan terhadap pelanggaran norma, upayanya apa saja, cakupannya luas ya, nanti mulai dari faktor diri kita dan faktor dari luar ya. Nah, kemudian peserta didik silakan saling tanya jawab dan bertukar pendapat terhadap teman kalian satu kelompok ya, boleh. Nah, nanti kalau saya mau usul, ini sepertinya nanti contohnya itu solusinya seperti ini. Nah, disampaikan kelompok saja ya. Nah, nanti kalau disetujui bagus, langsung dimasukkan, diketik di dalam Google Classroom. Nah, nanti selain itu, nanti silakan ada anak-anak dari anggota kelompok juga silakan menggunakan referensi materi ajar yang telah Bapak sediakan di Google Classroom guna membantu mempermudah solusi. Di situ juga ada ya macam-macam upaya pencegahan terhadap pelanggaran norma. Nah, nanti anak-anak akan dituntun juga dari informasi yang ada di bahan ajar yang ada di Google Classroom. Nah, boleh juga nanti buka bukunya halaman 71 sampai halaman 89. Di situ juga ada. Boleh, semuanya boleh informasi dari manapun boleh anak-anak gunakan. Kemudian setelah itu nanti anak-anak membuat laporan setelah hasilnya
disepakati bersama, ditulis di dalam Google Classroom. Kemudian selanjutnya nanti dari masing-masing perwakilan kelompok silakan mempresentasikan hasil laporannya. Nah, di samping itu kelompok yang lain silakan menyimak, mendengarkan, dan siap-siap nanti memberi pertanyaan. Siapa yang berani bertanya, jangan lupa Bapak memberikan poin yang tinggi. Nah, oke. Nah, anak-anak sekarang silakan kalian masuk ke dalam Google Classroom. Ini ya. Nah, di sini ada pertemuan kedua. Jangan lupa, jangan salah ke pertemuan yang pertama ya. Tapi pertemuan yang kedua, silahkan masuk ke dalam diskusinya masing-masing. Nah, di sini masih ada lembar kosong Google dokumen yang nanti akan diisikan oleh anak-anak. Silakan anak-anak masuk semuanya. Bapak akan pantau dari sini. Mulai dari kelompok 1, 2, dan 3. Kelompok 3 belum ada yang masuk. Kelompok 1 belum ada yang masuk. Silakan anak-anak, oh sudah ya. Nah, silakan dituliskan, di situ dituliskan kelasnya, terus identitasnya. Kelompok 2, yang teman yang lain, boleh dibantu itu menuliskan kelasnya. Kelasnya masih kosong. Identitas kelasnya masih kosong dari kelompok 2. Kelompok 1 sudah. Kelompok 3, boleh langsung silakan ditulis identitasnya terlebih dahulu. Kelasnya belum diisi itu kelasnya nak. Kelas 7C. Boleh dibantu teman yang lain menuliskan kelas 7C ya. Di sela-sela ini silakan dari kelompok yang lain bisa membuka bahan ajar yang ada di Google Classroom. Di situ ada bahan ajar yang bisa membantu kalian memecahkan masalah yang ada di kelompoknya masing-masing. Kelompok 3 nanti berkaitan dengan di situ sekelompok anak yang tidak menggunakan helm saat berkendara. Benar ya? Iya. Sedangkan kelompok 2 di situ mendiskusikan seorang anak yang membuang sampah sembarangan. Dan kemudian kelompok 1 di situ mendiskusikan seorang anak yang makan dengan mengangkat kaki di kursi. Nah, Bapak beri waktu 10 menit cukup ya nak ya. Silakan yang lain bisa saling membantu, boleh membuka buku dan modulnya supaya cepat menemukan solusinya. Untuk kelompok 3, yang menuliskan bisa bergantian. Kelompok 3, yang menuliskan bisa bergantian.
Kalau ada yang menulis anggota kelompok, nomor 3 siapa, silakan salah satu, biar hurufnya tidak hilang-hilang. Bisa mengerjakan bagian yang lain. Atau sambil membuka modulnya. Nanti membantu disampaikan ke ketua kelompoknya boleh, atau wakilnya nanti biar dituliskan di dalam laporan hasil kelompok. Coba untuk kelompok 2, Bapak ini ya, mau tanya dulu. Dari kelompok 2 sudah paham itu gambar apa? Sudah. Sudah. Apa? Gambar gambar anak yang membuang sampah sembarangan dan gambar seorang anak yang membuang sampah pada tempatnya. Nah, ini maksudnya dari Bapak. Nah, gambar yang kiri ini adalah gambar yang menyimpang dan seharusnya bentuk pengamalan dari membuang sampah yang benar itu pada gambar yang kanan, yaitu dibuang pada tempatnya. Nah, dalam hal ini berarti di gambar kiri ini perbuatan yang menyimpang dari norma apa? Norma kesopanan. Norma kesopanan kah? Norma Membuang kesusilaan. Oke, kenapa bisa di apa bisa menyalahi norma kesopanan? Benar nggak membuang sampah itu pada got? Karena udah tahu salah tetap dilaksanakan, merasa bersalah dari hati nurani. Boleh juga ya, mungkin karena faktor dalam dirinya itu males membuang sampah yang jauh. Nah, akhirnya dibuang sembarang. Nah, itu nanti anak-anak juga ini ya, silakan nanti di situ ada yang faktor dalam diri siswa berarti ya. Nah, faktor malas itu dalam diri siswa. Nanti dirembuk di dalam kelompoknya. Nanti ada faktor yang berasal dari diri siswa yang menyebabkan dia itu melanggar. Terus nanti anak-anak silakan menganalisis faktor apa saja yang bisa menyegah untuk diri siswa, berasal dari diri siswa. Kemudian yang kedua, faktor dari luar. Sepertinya itu tong sampahnya tidak ada di sampingnya kan? Ya, iya enggak Ya. anak? Kelompok 2? Iya. Ya. Seumpama kalau memang di situ enggak ada sampah. Anak-anak kan pasti bingung kan membuang sampah? Iya, berarti itu faktornya dari diri anak atau faktor dari luar? Faktor dari diri anak. Luar. Karena tidak ada sampah itu loh, di situ nggak ada sampah, terus anak membuang di got, apakah itu merupakan faktor berasal dari diri anak atau faktor yang disebabkan oleh lingkungan yang tidak menyediakan sampah? Lingkungan yang tidak menyediakan tempat sampah. Betul. Nah, dari situlah berarti ada faktor yang mempengaruhi dari luar, sehingga anak-anak ya silahkan anak-anak mencetuskan bagaimana kalau anak-anak sebagai guru atau sebagai pihak sekolah, apa yang harus anak-anak siapkan? Tempat sampah. Betul. Nah, mungkin ada yang lain lagi? Papan peringatan. Boleh. Nah, silakan diusulkan ke kelompoknya. Jadi ada faktor-faktor dalam diri anak tadi disebutkan oleh teman kalian, juga ada yang dari luar. Nah, boleh di situ dimasukkan, silakan. Nah, sudah bisa ya. Bapak mau melanjutkan ke kelompok 2. Untuk kelompok 3 ya ini ya. Kelompok 3 yang ketuanya Mbak Salsan dan Mbak Dea, Bapak mau bertanya.
itu gambar apa yang Nak Salsa dan Nak Dea itu amati di dalam diskusi kelompok 3? Mbak Dea? Gambar anak sekolah yang berboncengan 3 orang. Menggunakan sepeda motor yang lebih kapasitasnya gitu. Iya, boleh. Ya. Terus yang satunya ada ibu dan ibu polisi dan anak kecil pakai helm. Jadi yang satu benar, yang satu salah. Betul. Kira-kira itu melanggar norma apa, Nak? Norma hukum. Norma apa? Hukum. Norma hukum. Nah, itu kan anak-anak lihat di depan ada helm enggak itu? Yang di gambar pertama itu di depan motornya ada helm satu enggak itu? Enggak. Itu loh warna hijau itu loh. Iya sih ada, tapi nggak dipakai. Berarti kira-kira dalam gambar itu ada helmnya tapi anak tidak mau memakai. Berarti yang malas helmnya atau anaknya? Anaknya ya, meskipun sudah ada helm ternyata anaknya masih nggak mau pakai itu ya, pakai helm ya. Nah, berarti itu yang disebabkan kelalaian oleh anak atau orang lain? Orang lain atau anak sendiri yang lalai? Anak sendiri. Anak sendiri. Berarti itu merupakan faktor dari dalam atau luar? Dari dalam, betul. Nah, seumpama kalau ketiga anak itu adalah kamu dan anggota teman kelompok kamu, dan di depan itu ada bapak guru atau bapak polisi, mungkinkah kamu akan berani berboncengan 3? Enggak. Nah, karena apa? Karena ya malu dan merasa sebenarnya kita tuh tahu cuma karena tadi ada bapak guru atau bapak polisi. Nah, kalau di gambar itu tidak ada bapak polisinya sehingga mereka berani melanggar. Nah, berarti di dalam gambar itu karena tidak ada bapak polisi, anak-anak berani melanggar ya. Nah, berarti itu kira-kira yang menyebabkan anak melanggar itu bisa dikatakan dari anak atau dari anak sendiri atau karena tidak adanya penjagaan atau pengawasan? Karena tidak adanya penjagaan dan pengawasan. Itu merupakan tidak adanya pengawasan atau penjagaan itu faktor dalam diri anak atau faktor dari luar? Dari luar. Dari luar. Nah, berarti seperti tadi yang anak-anak rumuskan bersama kelompok yang anggota kelompoknya. Nah, dicermati ada faktor dari diri anak sendiri, apa saja yang membentuk itu ya. Seumpama nanti kalian umpamakan kalian orang tuanya, harusnya kalian berbuat apa kalau itu anak kalian. Terus kalau kalian bapak gurunya, kalau kalian sebagai pihak polisinya, apa yang harus kalian lakukan untuk mengantisipasi atau mencegah kalau hal-hal itu terjadi. Nah, silakan itu dituliskan di dalam diskusi kelompok, dirembuk, didiskusikan bersama-sama ya. Ada faktor dari diri anak sendiri atau ada juga faktor yang disebabkan dari luar diri anak sendiri. Begitu ya, Nak ya? Nah, ya tadi ini Bapak melihat hasil kelompok kalian. Nah, itu bisa ditambahkan. Jadi temuan-temuan tadi yang kita bahas ya, seumpama kalian menjadi orang tua. Nah, tahu anak kalian itu kalian belum cukup umur sudah mengendarai motor kan dengan kencang. Kalau anak-anak sebagai orang tua, apa yang anak-anak lakukan? Membiarkan anaknya memakai kendaraan dengan kencang? Mengajari. Tapi kalau anak tadi sepertinya anak SMP ya, anak SMP itu boleh naik kendaraan motor enggak? Enggak. Terus sebagai orang tua harusnya kita gimana? Melarang. Boleh. Terus solusinya apa kalau melarang? Kalian sebagai orang tua,
kalian sebagai orang tua kan belum boleh naik motor tadi. Mengantarkan ke sekolah. Pinter sekali, mengantarkan ke sekolah. Nah, itu bisa jadi salah satu solusi ya. Nah, pencegahan tadi. Nah, boleh ditambahkan, silahkan dituliskan. Atau tadi juga melarang juga boleh. Supaya tidak terjadi penyalahgunaan penggunaan motor. Boleh dituliskan, ditambahkan, boleh. Ditambahkan di poin nomor 6 itu boleh, habis 5, 6. Itu ya nak ya. Dan masih banyak lagi pokoknya, silakan anak-anak kupas sampai detail, oke? Kemudian kelompok 1. Oke, untuk anak-anak kelompok 1, itu gambar apa anak kelompok 1? Gambar tentang orang lagi makan. Oke, orang lagi makan. Yang kiri? Yang makan dengan mengangkat kaki. Terus kemudian yang satunya? Makan sambil duduk dengan sopan. Mana contoh yang benar, mana contoh yang tidak benar? Makan dengan duduk yang sopan. Oke. Makan dengan duduk yang sopan itu benar atau salah? Benar. Kalau yang gambar yang kiri, ini contoh yang benar atau yang salah? Salah. Oke, salahnya di mana, nak? Kakinya diangkat di kursi. Menyimpang dari norma apa, nak? Kesopanan. Norma kesopanan. Nah, oke, bener nak, 100. Bapak mau menanyakan, seumpama anak itu anaknya kalian, ya, seumpama kalian ibu ya, nah, seumpama ini, kalian ibu, kalian melihat anak kalian itu makan dengan seperti itu, apa yang kira-kira anak lakukan, kalian lakukan? Ditegur. Menegur, mengingatkan, Memberi Oke. teladan. Oke, betul, boleh. Terus kalau itu seumpama itu kalian sendiri merasa makannya salah, kemudian ada orang tua yang mengingatkan, apa yang kalian lakukan? Masihkah seperti itu? Tidak, berusaha untuk berusaha untuk bisa berubah. Makanya jadi Boleh. sopan. Iya, berarti itu merupakan menerima teguran dari orang lain. Ya, mau menerima teguran dari orang lain itu kalau dari diri kita, karena kita tahu kita salah ya. Iya. Nah, kalau dari orang lain, nanti kalau kalian sebagai teman, kalian sebagai orang tua, nanti apa yang harus kalian lakukan? Nah, itu silahkan kalian komunikasikan bersama teman-teman kelompok ya. Faktor-faktor apa saja, itu banyak sekali ya. Nah, oke. Mungkin bisa saja itu faktor dari contoh dari teman pergaulan. Teman sekelas kalau makan itu sukanya di atas meja, contohnya itu. Berarti itu yang menyebabkan kalian dia ikut-ikutan temannya itu faktor dari diri anak sendiri apa faktor dari lingkungan yang salah? Dari lingkungan yang Nah, berarti itu merupakan faktor dari dalam atau luar? luar. Iya, jadi ada faktor dari luar atau ada faktor dari dalam. Lah yang menyebabkan, lah seumpama kalau kalian tahu itu faktor dari luar penyebabnya itu dari lingkungan yang benar, akhirnya kalian harus mencari teman yang benar atau yang salah? Benar. Benar. Oke, itu juga bisa menjadi solusi. Ya, selain itu kalau kalian sebagai orang tuanya tahu kalau anak-anak kalian itu bermain dengan orang yang salah pergaulan, apa yang kalian lakukan? Memberitahu, kemudian yang lain? Melarang. Menegur, boleh ya. Nah, supaya memilih teman bergaul yang baik. Nah, tidak memilih pergaulan yang salah seperti orang-orang geng-geng yang tidak baik. Akhirnya anaknya kita dinasehati, ditegur. Itu juga boleh jadi solusi. Ketika kalian jadi guru nanti seperti apa? Nah, kalian sebagai orang tua
terus kalian sebagai diri kalian sendiri, silahkan ditambahkan di dalam kolom hasil diskusi kalian, silahkan. Ya, ini cuma 3 tok, ini bisa ditambahi banyak ya. Nah, ini nomor ini ada represif penanggulangan. Kalau kalian sebagai orang tua, apa yang kalian lakukan? Ini bisa ditambahkan di sini. Nah, itu kan cuma 1 itu. Nah, boleh ditambahkan. Nah, tidak apa-apa, nanti ketika salah nanti akan bisa diberi masukan oleh kelompok yang lain, tidak apa-apa. Nah, keberanian kalian menyampaikan hasil ini nanti juga akan mendapatkan poin dari Bapak. Oke, Nak. Sudah selesai semua. Kelompok 3. Tadi kelompok 1 sudah selesai, cuman penambahan. Kelompok 3 sudah ya. Oke, kelompok 3 udah. Kelompok ini kelompok 2. Kelompok 2 apakah ada mau yang ditambahkan lagi dari hasil diskusi kelompoknya? Udah. Oke, sudah. Berarti nunggu kelompok 1. Nih, kelompok 1 masih mau menambahkan. Oke, Bapak beri waktu 1 menit atau 2 menit ya untuk menambahkannya, silahkan. Ini upaya preventifnya sudah ada di atas ini, Nak. Ini tidak usah dituliskan lagi, Nak. Nah, langsung di bawahnya aja, ini di enter, di bawahnya di enter, ditambahkan. Kalian mau menuliskan apa tadi? Silahkan nulisnya, kalau saat menuliskan boleh satu-satu anak saja, tidak usah semua menuliskan, biar tidak bertabrakan. Atau yang satu kalau mau menambahkan di bagian preventifnya boleh, ini terus ketuanya mau menambahkan di bagian represifnya boleh. Oh ini kedua, coba kedua ini kelompok 1 mau menuliskan apa ini? Upaya penanggulangannya. Kelompok 1, Nak Rahma dan Nak Aldis. Jadi mau ada tambahan tidak? Nak Rahma? Oh ya, silakan. Oke, sudah begitu? Mau ditambah lagi? Untuk kelompok 3, nah, nanti Bapak boleh minta kelompok 3 maju pertama ya. Kelompok 2 kita balik. Nah, maju pertama, kedua sama. Nanti kelompok 1 maju terakhir ya, karena masih menyelesaikan hasil diskusinya sebentar ya, kita tunggu dulu. Memberitahukan ya. Etika duduk yang benar, boleh. Dilengkapi, boleh. Oke, sudah selesai ya kelompok 1. Nah, oke anak-anak, silahkan Bapak memberikan kesempatan untuk kelompok berapa ini? Kelompok 3 dulu tadi ya, Bapak stop dulu kelompok 3 untuk presentasi. Sebelum kita mulai presentasi, kita berikan aplaus buat kita semua atas keberhasilan kita merumuskan solusi. Oke. Silahkan kita beri semangat bagi perwakilan kelompok 3 dan kelompok yang lain mendengarkan. Silahkan kelompok 3 mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya.
Jangan lupa di share screen dulu ya, share screen biar tampak oleh kelompok yang lain. Nah, Salsa. Ini belum share screen, kelompok 3. Share screen, ada tombol kotak dan panah atas. Di share screen dulu. Oke, sudah masuk ya. Nah, silahkan perkenalkan diri dulu, dibuka dengan salam dulu. Nak Salsa masih mute ya. Kameranya masih di mute. Audionya masih di mute, belum bisa Nak Salsa. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mungkin saya dari kelompok 3, saya sebagai kelompok sebagai apabila punya masyarakat sebagai wakil dan anggota Serian Masyarakat Sabina Kota yang lebih diperlukan oleh Bapak. Di sini saya akan mempresentasikan tentang yang sudah saya diskusikan bersama kelompok saya. Menurut kelompok kami, upaya preventif atau pencegah terhadap pelanggaran seorang anak yang mengendarai motor berhijau tanpa menggunakan helm yaitu melakukan pengaturan lalu lintas, melakukan penjagaan dan pengawasan, memberikan penyuluhan tentang pentingnya berkendara dengan menggunakan helm, memasang CCTV pengawasan lalu lintas, dan menambah tes penjagaan politik. Sedangkan upaya represif atau penanggulan terhadap pelanggaran seorang anak yang mengendarai motor bertiga tanpa menggunakan helm yaitu memberikan surat tilang sebagai efek jerah, menyita motornya, melakukan pembinaan. Tidak usah ditutup dulu ya, biar teman lainnya bertanya dulu. Silakan diberi kesempatan untuk kelompok 2 dan kelompok 1 ya. Silakan memberikan pertanyaan kepada kelompok 3. Boleh. Dinyalakan dulu, jangan lupa dinyalakan mic-nya ya. Jadi siapa yang mau bertanya, mic-nya belum dinyalakan mic-nya. Nah, siapa yang mau tanya, silahkan. Jangan lupa dinyalakan mic-nya biar suaranya masuk. Ya, Bapak belum dengar ini. Saya mau tanya, bagaimana dengan teman-teman SMP yang ke sekolah memakai motor dan memakai helm tapi belum punya SIM karena belum cukup umur? Terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya, kita bisa minta tolong kepada orang tua untuk mengantarkan. Karena kalau dipaksakan selain melanggar aturan hukum, juga bisa membahayakan orang lain jika terjadi kecelakaan. Oke. Ada yang mau menambahkan dari kelompok lain? Sepertinya tadi ini jawabannya kelompok 3 sudah Bapak beri kisi-kisi tadi ya. Nah, kita bahas di dalam kelompok tadi ya. Selain itu,
Selain solusinya itu adakah lagi kalau kita sebagai guru atau sebagai orang tua? Siapa silakan yang berani, boleh dari kelompok manapun atau dari temennya yang lain, teman anggotanya memberikan masukan, nanti Bapak beri poin yang tinggi juga. Ada? Kalau gitu, seumpama Nak Salsa sebagai guru, apakah Nak Salsa akan membiarkan anak didiknya yang masih kecil itu menggunakan motor sampai mengebut-ngebut itu? Enggak. Tidak. Terus kemudian apa yang Nak Salsa lakukan sebagai pihak sekolah supaya anaknya itu tidak menggunakan motor? Supaya diantarkan sama orang tuanya atau orang lain yang lebih tua. Boleh, boleh. Oke, silahkan ditutup presentasinya. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus kepada kelompok 3. Nah, selanjutnya kelompok 2, silahkan presentasi. Capek. Aku nggak tahu rumahku di mana. Kelompok 2 tetap tenang, kelompok 2 tetap tenang. Kelompok 2 ketuanya ini tadi Nak Kanza, silakan Nak Kanza, boleh langsung share screen-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2, saya akan perkenalkan anggota saya. Anja Marisa Alona Quina. Saya akan menyampaikan hasil diskusi kelompok 2 tentang membuang sampah sembarangan dan membuang sampah pada tempatnya. Hasil diskusi saya yaitu dari hasil pengamatan terhadap 2 gambar di atas, uraikanlah bentuk upaya pencegahan pelanggaran terhadap norma. Menurut kelompok kami, supaya preventif atau pencegahan terhadap pelanggaran seorang anak yang membuang sampah sembarangan. 1. Memberikan contoh membuang sampah pada tempatnya. 2. Membiasakan anak setelah makan bukusa dibuang di tempat sampah. 3. Memasang papan peringatan buang sampah pada tempatnya. 4. Menyediakan tempat sampah umum. 5. Mensosialisasikan pola hidup sehat dan bersih. Sedangkan upaya represif atau penanggulangan terhadap pelanggaran seorang perempuan yang mengangkat kakinya saat sedang makan yaitu 1. Memberikan peringatan kepada supaya mengambil sampah dan dibuang di tempat sampah. 2. Memberikan denda jika ketahuan membuang sampah sembarangan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap screen ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Tetap screen dulu. wabarakatuh. Ditampilkan pada gambar dan solusinya. Silakan dari kelompok 3 dan kelompok 1 ada yang mau bertanya. Adakah pertanyaan ke kelompok 2, kelompok 3, kelompok 1 silakan bertanya. Nak Dea, silakan. Boleh Nak Dea bertanya. Saya hanya ingin memberikan tambahan. Dibuka itu dulu mic-nya ya Nak. Kalau mau bertanya dibuka mic-nya. Tolong dibuka mic-nya dulu. Jangan lupa. Saya hanya ingin bertanya
temannya. Terhadap upaya pencegahan supaya anak patuh terhadap aturan dan terbiasa membuang sampah pada tempatnya, yaitu sejak kecil. Anak-anak diajarkan dan ditanamkan untuk membuang sampah pada tempatnya, supaya kelak dewasa sudah terbiasa membuang sampah pada tempatnya. Terima kasih atas tambahannya untuk kelompok kami. Ya, sama-sama. Wassalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh ya, kita beri aplaus untuk kelompok 2. Oke, kita lanjutkan ke kelompok yang terakhir, yaitu kelompok 1. Silakan kalian, ketua kelompok 1 bisa share screen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyebutkan anggota kelompok saya. Aulia Rahma Arifin, saya sendiri sebagai ketua, Maura Adi Susilo sebagai wakil, Asra Syaatillah, Andi Nafiza Gaisani Aulia Rosa. Saya di sini akan menyampaikan hasil diskusi kelompok saya tentang makan dengan mengangkat kaki di kursi dan gambar makan sambil duduk dengan sopan. Dari hasil pengamatan terhadap 2 gambar di atas, uraikanlah bentuk upaya pencegahan pelanggaran terhadap norma. Menurut kelompok kami, upaya preventif atau pencegahan terhadap pelanggaran seorang perempuan yang mengangkat kakinya saat makan yaitu 1. Memberikan contoh bagaimana etika makan yang benar. 2. Membiasakan makan dengan duduk yang sopan. 3. Mengajarkan etika makan sejak dari dini. 4. Mengingatkan jika etika makannya salah. Sedangkan upaya represif atau penanggulangan terhadap pelanggaran seorang perempuan yang mengangkat kakinya saat sedang makan yaitu 1. Menegurnya supaya makan dengan posisi duduk yang sopan. 2. Memberitahukan etika duduk saat makan yang benar. Sekian dari saya. Dari kelompok lain ada yang mau bertanya? Silakan. Dinyalakan dulu mic-nya. Duduk yang sopan itu bagaimana? Menurut saya, tata cara duduk di kursi dengan sopan yaitu bisa dengan melipat kakinya saat duduk, tidak membuka kakinya terlalu lebar, apalagi mengangkat kakinya di atas kursi. Sekian dari kelompok 1. Bila ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus kepada tampilan kelompok 1. Ya, Nak, Bapak menyampaikan kepada anak semua. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran pada hari ini, marilah kita tarik kesimpulan setelah kita mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir tadi. Nah, dari anak-anak ada yang berani menyampaikan kesimpulan. Nanti Bapak bantu, tidak usah khawatir. Siapa? Boleh kita bagi sedikit-sedikit juga boleh. Siapa yang mau menyampaikan terkait apa faktor-faktor tadi, faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melanggar norma? Saya, Pak. Ada yang mau menyampaikan? Silahkan. Faktor penyebab pelanggaran normanya, proses sosialisasi tidak sempurna, kebutuhan ekonominya, ingin menjadi individu yang bebas, longgarnya penegakan atau pelaksanakan norma, sikap mental. Boleh, itu berarti dirangkum dari 3 kelompok tadi ya, secara umum. Ya memang ada di buku modul, enggak apa-apa. Secara umum, semua tadi yang disampaikan oleh teman kita itu benar ya. Mulai dari tadi faktor intern, itu kalau di dalam buku itu dicatatkan tadi ya,
dari faktor mental. Maksudnya apa? Mental siswa. Ketika mental peserta didik itu mentalnya rendah, ya, sehingga anak itu akan berperilaku menyimpang, ya, suka melanggar, ingin bergaul bebas, gitu, merasa senang jika melanggar, itu. Oke, kita kasih aplaus buat teman kita. Terus ada yang mau menambahkan lagi? Boleh. Terkait apa penyebabnya? Apabila apabila kita suka melanggar, apa penyebab dari apa konsekuensi atau penyebab orang yang suka melanggar? Saya, Pak. Boleh. Akibat melanggar norma dalam masyarakat, pelanggaran terhadap norma tidak dapat terlepas dari adanya sanksi. Sanksi merupakan elemen penting dari sebuah norma. Sanksi adalah suatu hukuman yang dijatuhkan kepada siapapun yang dinyatakan tidak mematuhi peraturan yang berlaku. Daya ikat sanksi dalam norma berbeda-beda. Biasanya norma tertulis memiliki sanksi lebih kuat daripada norma yang tidak tertulis. Sanksi akan diterima oleh seseorang sebagai akibat dari pelanggaran atau aturan-aturan yang telah ditetapkan. Ya, benar. Terima kasih, Nak, atas kesimpulannya. Bapak menambahi sedikit, tadi sudah benar yang disampaikan oleh teman kita, bahwa setiap sanksi itu setiap pelanggaran norma itu tidak terlepas dari sanksi. Tadi kan dikatakan itu teman kita, ada sanksi yang bersifatnya tegas dan sanksi yang sanksinya bersifat kurang tegas. Nah, contohnya seperti apa sih, Pak? No. Sanksi yang bersifat tegas itu biasanya lebih terhadap orang yang melanggar norma tertulis. Contohnya tadi ada di video itu orang melanggar lalu lintas. Nah, itu kan norma hukum yang tertulis sehingga sanksinya tegas, sehingga dia ditilang, ya kan, ditilang atau didenda oleh Bapak polisi seketika itu juga. Sedangkan norma yang tidak tertulis itu sifat sanksinya relatif lemah. Seperti apa? Seperti yang disampaikan pada topik kelompok 1 tadi, ya. Itu seperti apa? Makan dengan kondisi kaki di atas. Nah, itu kan aturannya tidak tertulis di dalam peraturan seperti aturan-aturan lalu lintas, tegas tertulis dalam buku peraturan gitu ya. Nah, hanya sebuah cemoohan atau sebuah yang diterima oleh si pelanggar itu. Nah, sehingga sifat dari sanksi itu bersifat lemah. Nah, yang terakhir, Nak, siapa yang mau menyimpulkan terkait upaya dari penegakan atau pencegahan pelanggaran norma? Saya, Pak. Silahkan. Bentuk upaya pencegahan digolongkan menjadi 2, yaitu upaya preventif dan upaya represif. Kalau upaya preventif ada pembiasaan dan teladan. Sedangkan kalau upaya represif bisa ada penyadaran dan penghargaan dan hukuman. Boleh, betul sekali. Kita kasih aplaus pada teman kita. Oke, anak-anak, terima kasih kepada anak-anak semua yang telah memberikan kesimpulan bersama Bapak Ibu Guru. Kemudian Bapak akan menyampaikan materi untuk pertemuan minggu depan. Ini ya, Bapak share screen scan. Sudah masuk di tampilan anak-anak semua? Sudah, Pak. Ya, jadi untuk pembelajaran yang akan mendatang itu terkait arti pentingnya norma dalam mewujudkan keadilan. Kemudian peserta didik kalian anak-anak dapat mempersiapkan diri dengan membaca referensi buku yang relevan yang ada di Google Classroom, boleh, atau yang ada di buku siswa, boleh. Nah, selanjutnya anak-anak, nah sebelum kita mengakhiri kegiatan, nah Bapak ingin meningkatkan, kita memunculkan semangat pada diri kita di akhir pembelajaran ini, kita nyanyikan Mars GNBS. Oke. 1,
2, 3. Ulang ya, yang kompak ya. 1, 2, 3. Tepuk tangan buat kita semua. Ya anak-anak, sekian terima kasih ya. Setelah nanti Bapak tutup dengan salam, silakan Nak Rahma menutup dengan doa. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari teman-teman. Silakan. Mari teman-teman, sebelum mengakhiri pelajaran kali ini kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih, alhamdulillah, jazakumullah khairan, mudah-mudahan Allah barokah. Amin. Anak-anak ya bisa di live dimatikan.